Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Selamat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, langkah Persib Bandung di ACL 2 akhirnya terhenti di tangan Ratchaburi. Meskipun di pertandingan tadi Persib menang dengan skor 1-0, namun agregat akhir adalah 1-3. Karena sebelumnya Ratchaburi menang 3-0 ya. Itu hasil yang sangat disayangkan karena di saat itu sebenarnya kita lebih banyak punya peluang tapi kita tidak klinis, malah mereka yang klinis gitu. Oke, langsung aja gue bahas pertandingannya ya. Dari awal memang Persib sudah langsung menekan, namun gue tadinya expect kita bermain dengan 2 striker, tapi ternyata permainannya tetap sama 4-3-3 juga. Bermainnya jauh lebih cepat ya, tidak ya pastinya karena mengejar ketertinggalan, tidak seperti ala Boyan Hodak biasanya yang selalu slow tempo dulu di awal, tapi tadi langsung bermain cepat. Namun gue tidak merasa lini depan ini berfungsi ya, meskipun taruhlah depannya ini udah diisi sama Berguinho, udah diisi sama Andre Jung, William Barros, namun bola ini lini tengah kan sekarang yang main Haye, Putros, dan Adam Alis. Ini jauh lebih hidup permainannya dibanding di leg pertama. Padahal sebenarnya si Ratchaburi tidak merubah cara bermain. Meskipun mereka unggul 3-0, mereka tetap melakukan pressing tinggi. Namun lini tengah bermain jauh lebih baik, aliran bola jauh lebih masuk. Tapi justru lini depan sekarang yang jadi masalah. Lini depan ini nyaris keputusannya itu tidak banyak yang berimpact. Ya, baik itu crossing, baik itu pergerakan, segala macam. Padahal di tengahnya udah sangat baik, sehingga kelihatan Adam Alis dan Tom Haye seperti bekerja keras berdua aja. Dan Putros, Haye, Adam Alis seolah hanya mereka yang bekerja keras. Padahal sebenarnya semuanya bekerja keras ya. Tapi seolah hanya mereka yang kelihatan. Kenapa? Karena lini depannya ini nggak efektif dalam mengambil keputusan gitu. Dewangga bermain buruk gitu ya. Kemudian Eliano juga di lini kanan. Jujur Eliano tidak se-impact ketika dia bermain di kiri. Bermain di kiri kayaknya dia jauh lebih impact gitu. Di kanan kayaknya dia masih agak, kayaknya dia karena udah lama banget nggak main di sayap kanan ya, jadi banyak keputusan dia yang agak ragu gitu. Dan Persib kelihatan seperti ada di bawah tekanan, tidak santai mainnya gitu. Meskipun akhirnya kita berhasil mendapatkan gol lewat Andrew Jung, lewat pergerakan yang baik dari Dewangga ya, yang merepotkan di sisi kiri, kipas yang bagus dari Tom Haye. Dewangga melaju, kemudian terjadi skirmish dan diselesaikan oleh Andrew Jung. 1-0 untuk Persib Bandung. Setelah gol itu, entah mengapa Ratchaburi seperti tersunut ya. Mereka tiba-tiba bermain jauh lebih cepat si Ratchaburi, tapi cepatnya itu tergesa-gesa ya. Banyak sekali bola yang biasanya mereka bermain sangat tenang ya, tadi ketika kebobolan mereka tergesa-gesa sekali bermainnya. Padahal itu bisa dimanfaatkan oleh Persib ya. Namun satu keputusan bodoh dari William Barros mengakhiri itu semua. Sliding tackle yang tidak perlu karena bolanya juga masih jauh dari gawang, kakinya sangat tinggi, dan itu layak kartu merah. Sliding itu tinggi, kemudian tapak kaki, itu sangat layak kartu merah. Ya, terkena kartu merah Persib Bandung, William Barros sliding yang sangat bodoh. Ya, itu seolah membuyarkan semuanya. Apalagi wasitnya juga katrok gitu ya. Wasit AFC ya kita udah tahu sendiri lah, katrok semua gitu. Sehingga permainan cepat yang tadinya berhasil diambil oleh Persib ini sedikit pincang. Meskipun Persib masih bisa mengambil tempo, tapi mulai pincang. Kenapa? Karena area yang mereka mainkan menjadi tidak banyak lagi. Karena satu pemain tidak ada gitu. 1-0 bertanding turun minum. Di babak kedua Persib juga tetap bermain dengan tempo cepat. Ya, secepat mungkin mereka terus mencoba bekerja keras untuk menaikkan tempo permainan. Ya, tapi ya sekeras-kerasnya mencoba dengan 10 pemain tetap sulit juga. Karena area yang bisa dimainkan itu sangat sedikit. Pemain juga harus bekerja keras gitu. Harus melapisi 2-3 area. Itu sangat-sangat sulit.
ya stamina akan sangat berpengaruh gitu. Dan kelihatan kan makin kesini makin menurun. Makin kesini Ratchaburi makin bisa memainkan ritme Persib Bandung. Semakin kesini tempo semakin lambat, semakin lambat, semakin lambat. Meskipun Persib sudah melakukan banyak pergantian ya, di mana Adam Alis keluar, kemudian Dewangga keluar digantikan Kurzawa dan juga Beckham Putra, tapi tetap kehilangan sebekerja kerasnya Beckham Putra, tetap ritme permainan itu tidak bisa lebih cepat lagi karena kita kekurangan pemain. 10 pemain sangat sulit, meskipun sudah melakukan switch formasi ya, dimana tidak lagi menggunakan sayap murni, dimana Castel main, Ramon main, gantikan Bergwijn dan Andre Ju yang kelihatan sudah habis. Tetap dengan 10 pemain, kontrol ini tengahnya sangat sulit. Kan cuma 2 orang jadinya ya kan. Dan ya seperti yang kalian lihat, akhirnya Persib bermain sangat pragmatis, bola sering hilang sendiri, dan Ratchaburi pun kelihatan mereka pun bermain sangat aman. Mereka tidak mau melakukan kesalahan sekecil apapun, dan benar-benar lini belakangnya tidak ada yang melakukan kesalahan satupun. Nggak ada. Kiper bermain sangat baik, back-backnya bermain sangat baik. Ya, skor 1-0 bertahan hingga akhir. Tidak ada yang salah di pertandingan ini, yang salah hanya 2. Wasit dan William Barros. Cuma 2 itu aja yang salah di pertandingan ini. Sisanya baik Ratchaburi ataupun pemain Persib yang lain bermain sangat Spartan, sangat aktif. Ya, kalau ada yang kurang mungkin Dewangga dan Kurzawa, itu 2 pemain yang sangat kurang kontribusinya. Ya, dari Persib gitu. Sementara kalau yang dari Ratchaburi itu si pemain nomor 10 mereka, kapten mereka itu yang mainnya agak sangat kurang gitu ya. Kayaknya dia langsung diganti juga kan di babak kedua. Jadi sangat disayangkan ya, padahal sebenarnya secara level harusnya kita tuh ada di atasnya Ratchaburi. Tapi karena di leg pertama lini tengahnya main jelek banget ya, Guocochea apalagi. Kelihatan ya, Guocochea ketika tidak main ya, itu lubangnya tuh nyaris nggak ada. Putros bermain sangat baik. Meskipun ya ini terbantu juga karena Ratchaburi mainnya itu sudah tidak sespartan di leg pertama. Tetapi mereka tetap bermain dengan pressing tinggi si Ratchaburinya. Tapi Putros berhasil sedikitnya mengcover area yang dulu ditinggalkan Guocochea. Dan Eliano Reinders ya. Eliano Reinders juga main jelek di tengah kemarin. Namun sayang ya, nasi sudah menjadi bubur. Kita bermain sangat baik di pertandingan ini, namun William Barros dan wasit menggagalkan itu semua. Ya, kalau kalian tanya Persib layak menang, ya Persib layak menang dengan permainan seperti ini. Nyaris tanpa kesalahan, kesalahan hanya dibuat oleh William Barros saja seorang. Namun ya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ini sudah semaksimal tenaga yang dikeluarkan oleh Persib. Bermain dengan 10 pemain sangat sulit, sangat-sangat sulit. 1-0 pertandingan akhir dan kita gagal lagi ya, meskipun ya kalau dibanding tahun lalu kita mengalami peningkatan ya, dimana tadinya fase grup sekarang 16 besar ya. Mudah-mudahan di tahun depan kan insya Allah kita akan diwakili oleh 2 tim ya, nggak akan 1 tim lagi, karena dengan hasil ini Persib berhasil mengangkat Liga Indonesia ke 20 besar ya, 20 besar Asia, yang artinya kita akan dapat 1 slot lolos otomatis fase grup dan 1 slot kualifikasi. Nah, mudah-mudahan nanti jadi ya juara Liga Indonesia otomatis lolos, runner up Liga Indonesia otomatis akan melakukan kualifikasi ya. Dan kayaknya kalau ngelihat klasemen dan lihat pemain ya, kualitas pemain ya, Persib gua rasa harusnya bisa untuk kembali berpartisipasi di musim depan ya. Sisanya tinggal siapa, Persija, Borneo atau Malut gitu kan, di antara 3 tim itu aja mungkin yang kontender terberatnya. Oke, jadi semangat ya, perjalanan mungkin berakhir, namun ya sedikitnya ini mengalami peningkatan. Sekarang berarti Persib tinggal fokus di liga ya, tidak akan ada lagi pemain yang terlalu kelelahan. Tadi kelihatan banget pemain sangat kelelahan ya. Mudah-mudahan ini menjadi suntikan tenaga baru untuk di liga supaya kita bisa mengunci lagi hat-trick juara berturut-turut ya. Ini kan hat-trick juara berturut-turut tidak pernah ada di sejarah Liga Indonesia ya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh Persib Bandung supaya bintangnya jadi 5 gitu ya. Oke, sip, mantap.
Makasih Persib Bandung sudah sebekerja keras ini. Sayang sekali di leg pertama kita main jelek ya, di leg kedua kita main bagus. Semoga ini menjadi pelajaran ya. Lihat tuh Raja Buri bermainnya stabil di 2 leg. Ya. Mereka hanya mempanis kesalahan yang kita lakukan. Oke? Itu aja ya guys ya tentang Persib Bandung versus Raja Buri. Semangat buat lo.